Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok B dari kelas HK20D akan menjelaskan tentang bahasa hukum ketatanegaraan adat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bahasa Hukum Indonesia. Saya, Fikri Hayatami, akan menjelaskan tentang bahasa hukum ketatanegaraan adat. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah kata majemuk dari panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan dalam agama Buddha untuk menyatakan adanya 5 pantangan bagi para upasaka dan upasika, yaitu pantang membinasakan makhluk, pantang mencuri, pantang berbuat zina, pantang menipu, dan pantang minum minuman keras. Apabila istilah Pancasila di atas menunjukkan adanya 5 pantangan bagi seorang pemuka, maka menurut ajaran agama Hindu terdapat pula istilah Pancacrada, yaitu 5 kepercayaan. Ialah kepercayaan kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada Atma atau roh leluhur, percaya kepada karma pala atau sebab akibat, dan yang terakhir adalah percaya kepada moksa atau kebebasan. Pancasila sebagai falsafah dasar negara yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang diberikan oleh Bung Karno adalah untuk menunjukkan kelima sila yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pencerminan dari Bhinneka Tunggal Ika. Ia bukan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana Memorandum DPR GR tanggal 9 Juni 1966. Melainkan ia adalah sumber dari segala sumber hukum ketatanegaraan Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wan Chandra dari kelas HK20D kelompok B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum ketatanegaraan adat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari lontar Sota Suma karya Empu Tantular yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tan Dharma Mangroa. Maksudnya berbeda itu satu, tidak ada kebenaran agama mendua. Kata-kata lain dalam ajaran Hindu Bali misalnya Ekam Epa Aditwiyam Brahman, yang dimaksudnya hanya satu, yaitu Ekam Epa, tidak ada duanya, yaitu Aditwiyam, Brahmani, yaitu Hyang Widi, sama dengan Tuhan. Jelasnya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Jadi istilah Ika atau Eka dapat berarti itu atau satu. Dengan demikian, yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda antara masyarakat, bahasa, adat, budaya, agama, dan paham lainnya, namun satu jua negaranya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sani, saya dari kelas HK20D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Sang Bumi Ruwa Jurai. Kata-kata Sang Bumi Ruwa Jurai tercantum dalam lambang daerah tingkat 1 Provinsi Lampung. Lambang daerah Lampung itu berbentuk perisai persegi 5 dengan lukisan payung yang melindungi siger atau mahkota dengan sebuah gong bersilang laduk atau golok dan payan atau tumbak di belakangnya, yang dilingkari setangkai padi dan setangkai lada yang bertolak dari aksara asli dengan pita bertuliskan Sang Bumi Ruwa Jurai. Arti kata Sang Bumi Ruwa Jurai sendiri yaitu Sang artinya mulia, Bumi artinya tanah kediaman, Rawa artinya 2, Jurai artinya garis keturunan. Jadi Sang Bumi Ruwa Jurai maksudnya tanah kediaman mulia dari 2 asal keturunan, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang, atau yang disebut dengan transmigrasi. Dengan demikian, arti filsafat dari lambang itu adalah walaupun masyarakat Lampung berbeda-beda asal-usulnya, namun mereka bersatu dan rukun dalam satu kesatuan daerah, membangun bersama daerahnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi. Saya Sakum. Kali ini saya akan membawakan materi tentang swastika. Di Bali, selain lambang daerah, terdapat pula lambang keagamaan yang merupakan lambang suci agama Hindu, yakni swastika. Lambang ini mirip dengan lambang Nazi Jerman Hitler. Menurut ajaran Hindu Bali, kata swastika terdiri dari
kata su yang artinya baik, asti artinya adalah, dan ke artinya menunjukkan sifat. Jadi swastika berarti bersifat baik. Kata-kata itu terjelma pula dalam pergaulan, yakni misalnya ketika mengucapkan Om Swastiastu yang artinya semoga Anda dalam keadaan baik atas kurnia Tuhan. Dalam bahasa Sanskerta, swasti artinya kebahagiaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Hindu Bali yakni untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian. Demikianlah penjabaran saya tentang materi swastika. Perkenalkan, nama saya Dona Yulianita dari kelas HK20B, kelompok B. Di sini saya akan memaparkan tentang musyawarah. Istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab dan ajaran Islam. Misalnya di dalam Al-Quran, surah As-Surah ayat 38 yang maksudnya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan antara sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Demikian di kehidupan masyarakat Indonesia, di dusun-dusun Sumatera Selatan seperti Gorontalo, di marga-marga Sumatera Selatan, Lampung, di Huta dan Kuria, Tanah Batak, dan di nagari-nagari dan kampungan Minangkabau. Jika kesempatan telah tercapai, maka semua anggota masyarakat mentaati dan melaksanakan keputusan pemimpinnya. Adanya ketaatan rakyat kepada pemimpinnya dikarenakan rakyat telah mengikrarkan kepercayaan kepada pemimpin ketika pemimpinnya itu diangkat dalam sebuah upacara. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian masyarakat hukum adat atau yang sering kita sebut sebagai masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya. Nah, hal tersebut sebagai dasar dari kelangsungan kebudayaan mereka sebagai suatu suku bangsa sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial, dan sistem hukum mereka. Baik, perkenalkan, nama saya Berlianto Juan dari kelas HK20D. Di sini saya mau menjelaskan materi bahasa hukum perdataan mengenai persekutuan kerabatan. Persekutuan kerabatan adalah bentuk hubungan kerabatan yang terjadi karena ikatan darah atau yang disebut genealogis berdasarkan patrilineal garis dari ayah, matrilineal dari garis ibu, dan parental dari garis kedua orang tua. Termasuk di dalamnya anggota kerabat dikarenakan hubungan perkawinan atau jujur, semanda, bebas, dan berdasarkan hubungan atau ikatan adat atau bersaudara angkat. Di dalam persekutuan kerabatan terdapat tata tertib adat sendiri dan pimpinan, bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama, dikuasai, dan untuk kepentingan bersama. Di Indonesia persekutuan kerabatan sendiri bisa kita jumpai seperti daerah Batak yang menganut sistem patrilineal atau garis ayah yang dikenal dengan istilah marga. Biasanya marga itu menggunakan nama daerah seperti Huta Barat, Huta Pea, Nasution, Silitonga, dan sebagainya. Di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal garis ibu dikenal dengan istilah parwik atau perut, yang artinya anggotanya berasal dari satu asal ibu, dan dikenal dengan istilah penghulu sebagai kepala satu parwik.
Sedangkan di Pulau Jawa sendiri yang menganut sistem parental dan tidak ada hubungan persekutuan kerabatan khusus berdasarkan ikatan daerah yang luas karena hanya ada orang tua serta anak-anaknya yang belum mandiri. Dalam hal ini di Jawa tidak menggunakan sistem persekutuan kerabatan melainkan persekutuan ketetanggaan. Sekian video dari saya. Untuk selanjutnya kami persilakan pada rekan kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Persekutuan ketetanggaan. Istilah ketetanggaan mengandung arti bahwa hubungan bertentangan rumah yang didasarkan pada rasa kekeluargaan antar sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman, misalnya di kampung, di pedukuhan, atau di desa. Dalam persekutuan ini berlaku asas tolong-menolong tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan atau tidak. Yang dilihat ialah hanya hubungan ketetanggaan. Pada umumnya, bentuk persekutuan ketetanggaan di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yakni persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan satu kesatuan wilayah atau teritorial, dan persekutuan ketetanggaan yang organisasi kemasyarakatnya berasal dari satu kesatuan wilayah dan satu keturunan atau kekerabatan. Dengan adanya dua bentuk persekutuan ketetanggaan tersebut, maka ada dua macam sistem kepemimpinan di desa-desa. Di desa yang menganut persekutuan teritorial, kepemimpinan desa dipegang oleh kepala desa sekaligus menjadi kepala adat. Sedangkan di desa-desa yang menganut persekutuan teritorial genealogis, kepemimpinan desa dipimpin oleh kepala desa dan kepemimpinan adat dipimpin oleh kepala adat. Demikianlah penjabaran saya mengenai materi persekutuan ketetanggaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hambali dari kelas AK20D kelompok B. Saya akan menjabarkan hukum ketetanggaan adat yang persekutuan keorganisasian. Persekutuan keorganisasian, istilah keorganisasian yang dimaksud adalah hubungan keanggotaan dalam suatu organisasi atau perkumpulan, di mana anggota terkait satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena akan terhimpun dalam satu kesatuan organisasi. Organisasi atau kumpulan itu berbentuk sederhana yang tidak begitu teratur dalam dapat berbentuk anggaran yang teratur mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis. Namun yang penting dalam kita menempatkannya sebagai persekutuan hukum adalah bahwa berbagai perkumpulan itu berdasarkan asas kekeluargaan dan diatur menurut hukum yang masing-masing menjadi bukan semata-mata berdasarkan kepentingan. Di desa-desa Jawa sering terdengar orang berkata kumpulan di kelurahan, artinya berkumpul di suatu kelurahan atau tempat tertentu. Di Bali, pertemuan atau kumpulan disebut saka. Misalnya kumpulan menanam disebut seka, misalnya kumpulan menanam disebut seka memulai, kumpulan menanam disebut seka manyi, kumpulan para pemuda disebut seka taruna, kumpulan para gadis disebut seka naha, kumpulan tari baris disebut seka baris, kumpulan tabuhan disebut seka gong. Misalnya kumpulan muli mengenai atau bujang gadis di Lampung yang suatu waktu mengadakan pertemuan untuk memasukkan kegiatan adalah tanpa nama, tapi mempunyai pemimpin yang disebut kapalo mengenai. Kepala mulai itu adalah kepala bujang, kepala mulai adalah kepala gadis. Perkumpulan itu sifatnya lokal, terbatas pada lingkungan tertentu atau tempat tertentu. Perkumpulan yang sifatnya nasional kebanyakan berdudukan di ibu kota Jakarta atau di Jakarta dan kota-kota lain. Misalnya kita kenal dengan organisasi yang disebut Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, dan sebagainya. Kesemua bentuk organisasi yang beraneka ragam itu mempunyai pemerintahan organisasi sendiri, mempunyai pengurus yang tetap dan teratur berdasarkan hukum yang ada masing-masing. Demikianlah penyebaran dari kelompok kami mengenai bahasa hukum ketentuan adat. Apabila yang kami sampaikan yang kurang, mohon agar menjadi maklum, sebab kami pun masih dalam proses penjabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.